adalah dunia yang dipenuhi oleh tonton limbah. Tumpukan sampah yang menjulang tinggi dan ramai aktivitas pencari rezeki di tempat ini. Ribuan orang menjalani hari-hari mereka dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak tergoyahkan. Di tengah bau yang menusuk, mereka bertahan. Para pemulung yang berjalan untuk mencari barang-barang yang masih bernilai di antara tumpukan sampah. Mereka sangat berharap agar bisa mengisi perut untuk keluarganya. Mereka adalah pahlawan sejati yang mencari uang di Bantar Gebang. Halo, saya Egy Argiansa, biasa dikenal sebagai Egy Al, seorang konten kreator dan stand up comedian asli dari Bantar Gebang. Udah berapa lama tinggal di Bantar Gebang? Dari lahir sih, karena hampir semua keluarga pun asli orang Bantar Gebang semua. Gua tuh di stand up comedian kan kita harus menceritakan tentang kita dari mana berasal dan keresahan-keresahan kita, dan gue kan tinggal di Bantar Gebang kan udah dari kecil, dan banyak banget keresahan yang pengen gue sampein di stand up comedy. Dan kalau di konten, kenapa gue angkat tentang Bantar Gebang, karena banyak juga isu-isu yang banyak orang yang nggak tahu, yang mesti banyak orang tahu dari konten gue, dari cerita Bantar Gebang ini gitu. Makanya gue angkat tentang Bantar Gebang. Berarti lu dari kecil emang udah tinggal di Bantar Gebang? Iya, dari lahir. Makanya gue pas lahir tuh nggak oe tapi gitu. Suka dukanya apa ya? Sukanya sih yang pasti kalau kenal sama orang jadi tahu ya langsung daerah gue di mana gitu. Oh, yang daerah tempat pembuangan sampah ya gitu. Jadi cepat gitu. Yang dukanya mungkin lebih seringnya dianggap remeh sama sering dikatain sih pasti. Oh, pantesan bau sampah lu ya gitu. Lu kalau main sama belatung ya gitu-gitu dah. Kalau mati didaur ulang gitu-gitu dah pokoknya kalau ngatain. Mereka beradaptasi dengan kondisi yang keras, mencari celah untuk bertahan, membangun rumah mereka di pinggir tumpukan sampah, memanfaatkan bahan-bahan yang telah dibuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah keterbatasan, mereka menemukan kreativitas yang luar biasa. Tapi di balik kehidupan yang penuh tantangan, ada kebahagiaan dan kebersamaan. Mereka tetap bersatu dan saling mendukung satu sama lain. Di antara derasnya lumpur dan limbah, kehangatan dan persaudaraan itu tumbuh. Nama saya Abdurrahman, tinggal di sini, di alamat aslinya Bogor. Cuman ngerantau di sini ya udah lama juga sih, hampir belasan tahun ya di sini. Ya usahanya kayak gini. Tadinya mah mulung, ya mungut seperti kayak mereka pada tuh. Kebetulan ada modal sedikit ya sambil beliin gitu. Cuman ngeliat keadaannya sekarang kayak gini, kayaknya berhenti dulu lagi. Kenapa tuh, Pak? Belinya. Ya keadaannya lagi harganya merosot terus. Merosotnya maksudnya gimana? Ya merosotnya sedikit demi sedikit dari harga penjualan turun terus. Sedangkan kita belinya kan ke sana nggak enak sama pemungut. Kita murahin lagi kan karena capek banget gitu. Udah nggak normal seperti tahun-tahun kemarin. Itu yang paling mahal yang apa? Yang paling mahal ya semuanya juga mahal, cuman kan ada yang mesti dibersihin, yang dicuci kayak plastik-plastik kayak gitu. Cuman umumnya ya di sini ya apakah ala kadarnya dari sampah itu, kebanyakannya kotor ya, harganya ya standar gitu. Ya murah lah, lagi kemarin ini lagi waktu normal ya lumayan sampai 2000 kan. Itu harga per kilonya. Kalau sekarang udah bisa bilang tadi paling 800 perak. Kalau lagi mulung gitu ya dulu. Ini mah lagi mulung lah. Kita lagi mungut dulu. Kalau lagi waktu harga normal masih gabruknya 1000. Ya kita dapat sekitar itu paling 100.000 kan. Kadang-kadang itu belum tentu segitu, 1 kintal tuh ada potongan. Potongannya mungkin kotor, dari bos bilang mungkin kotor, kita dipotong. Misalnya 10 kilo jadi 90 kilo. Nah dikalikan 1000 baru 90.000 gitu, enggak 100.000 ini, enggak mesti sekintal juga. Namun, kehidupan di Bantar Gebang bukanlah cerita yang semanis senyum mereka. Dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh pembuangan sampah ini melanda mereka tanpa ampun. Udara yang tercemar, penyakit yang mengintai, dan tanah yang semakin tercemar oleh limbah.
Tetapi di tengah penderitaan ini, ada harapan suara mereka berkumandang, meminta perubahan masyarakat Bantar Gebang, berjuang untuk kesadaran lingkungan, upaya pengelolaan limbah yang lebih baik, dan perubahan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Memang dari dulu tuh sempat ada, bukan aturan sih, tapi etika di sini tuh kita tuh kalau tutup hidung atau pakai masker tuh dianggapnya tidak sopan gitu. Karena ya kalau lu datang ke sini ya lu harus nikmatin daerah sini gitu. Makanya dulu sempat ada isu itu yang lumayan bikin orang-orang yang sini yang mau nggak mau harus tetap tahan gitu jadinya. Soal kesehatan sih gue nggak bisa jamin pasti ya, karena kalau gue lihat dari sudut pandang dari kesehatan pasti ada aja lah soal kayak gitu. Cuman memang nggak banyak yang diekspos aja, nggak terekspos aja. Dan karena kan yang namanya sampah kan tetap pasti berpengaruh sama lingkungan kan. Dan itu yang makanya sering gue up di konten gue sama di stand up gue, karena ini masalah di daerah Bantar Gebang adalah sampahnya gitu, lingkungannya. Karena ya lingkungan pasti akan berpengaruh ketika banyak sampah gini gitu. Ya di sini tuh sering banget ada kayak bansos atau acara-acara keagamaan atau partai yang bagi-bagi sembako apa segala macam sering. Dan kita juga sebenarnya warga sini tuh kita dapat kompensasi dari pemerintah per kakak, tapi jadi kita dibayar sekitar 300.000 atau 350.000 per bulan. Tapi itu per kakak, dan itu yang dapatnya itu yang terdampak itu daerah Kelurahan Ciketingudik, Sumur Batu sama Cikiwul, semuanya dapat. Dan kita juga dikasih air bersih dari PAM gitu juga ada dapat. Nama saya Ibu Siti Ulan, umur saya 32 tahun. Dari Bogor, merantau. Udah berapa lama Bu tinggal di Bantar, Pak? Udah 13 tahun. Ibu kalau jualannya ini sendiri udah berapa lama? Belum lama, habis lebaran, Kak. Tadinya usahanya limbah. Harganya lagi galau. Kalau lagi turun jadinya merosot terus harganya. kalau suami Ibu maaf kerjanya apa ya? Mungut, Kayak pemulung, Botol atau kardus? macem-macem. Oh, macam-macam. Iya. Untuk pendapatan suami ibu berapa Bu? Kalau untuk perharinya? 100.000. 100.000. Kalau untuk warung ini? Warung ini, ya kalau warung nggak jelas, Kak. Nggak nentu ya, kadang rame, kadang sepi. Sepinya berapa? Kalau ramenya berapa? Kalau sepinya ya 200, ramenya ya 3-4. Ya masalah itu ya kita pengen banget pemerintah jangan sampai diem aja gitu di inilah pemulung gitu, biar lestari atau gimana, dengan cara apa, biar ada program apa gitu biar lebih maju. Jangan seperti ini, apalagi seperti sekarang nih kan harga semakin anjlok aja. Kalau bisa mah tolong di inilah diawasi atau di apa gitu biar perdagangan di Bulog ini di sampah ini maju gitu. Jangan kayak gini terus, ya mau sampai kapan gitu. Kita juga nggak kepengen banget jadi pemulung begini. Yang pastinya sih harapan gua untuk Bantar Gebang yang pastinya gue pengen khususnya untuk pemerintah dulu deh. Pemerintah tuh gue pengennya lebih peduli lah. Kita tuh yang gue lihat gue tuh nggak melulu tentang duit gitu. Warga tuh nggak melulu tentang harus dikasih duit doang. Tapi kita butuh juga pendidikan, butuh juga fasilitas-fasilitas yang mana itu lebih penting untuk anak-anaknya gitu. Karena menurut gue kalau cuma duit itu nggak sebanding sama dampaknya gitu. Karena pembuangan sampah ini juga bisa dibilang menurut gua adalah bom waktu, karena ya kita nggak tahu lah, maksudnya kerusakan alam yang terjadi gara-gara kita seperti ini gitu. Dan harapan gua untuk anak-anak Bantar Gebang dan warga Bantar Gebang sih yang pastinya
tetap cinta lingkungan gitu, walaupun kita tinggal di daerah tempat pembuangan sampah bukan berarti kita jadi jorok orangnya, bukan berarti kita tidak menghargai lingkungan kita gitu. Jadi budaya-budaya walaupun sekelilingnya sampah gitu, kita juga harus tetap buang sampah jangan sembarangan, walaupun bingung juga untuk sembarangan ya. Cuman ya tetap harus menjaga gitu, dan tetap walaupun banyak orang yang nganggap kita tinggal di lingkungan sampah, jangan sampai kita juga emang benar-benar kita kelakuannya kayak sampah sih gitu. Inilah cerita mereka. Perjalanan mencari uang di Bantar Gebang. Di tengah puing-puing harapan, mereka menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Dalam keberanian mereka, kita menemukan inspirasi. Mari bersama-sama memperjuangkan perubahan demi masa depan yang lebih baik.